Di episode sebelumnya, di mana Nana diinterogasi tentang keberadaan Lich oleh seorang pejabat militer, yang mana sebelum meninggalkan tempat, pejabat tersebut menghancurkan tempat itu dengan balotnya, sehingga Nana dan Hina mencelat ke sana kemari, dan membuat Hina bertanya kepada Nana, yang tadi itu apa? Yang dijawab oleh Nana, bahwa ini adalah kekuatan dari balot. Sementara pejabat tersebut, melanjutkan perjalanan, dengan naik delman istimewa, di belakang Pak Kusir. Terlihat Sersan Pele dan Sersan Mayor Lin membagikan brosur, sambil melakukan percakapan, tentang kegagalan mereka menangkap buronan Lich, padahal Sersan Mayor Lin sangat ingin berhasil menangkap Lich, agar naik pangkat menjadi perwira, yang mana dengan itu dia bisa merubah penampilan, dengan cara mengganti seragamnya saat ini yang dianggap terlalu seksi, seronok, juga mencolok. Melihat Sersan Mayor Lin yang putus asa, Sersan Pele pun menghiburnya, dan mengajak kembali berusaha bersama-sama. Tak lama kemudian, mendadak ada seseorang yang mengulurkan tangan untuk membantu membagikan selebaran, yang disambut dengan gembira oleh Sersan Mayor Lin, tanpa sadar bahwa orang tersebut adalah Lich, buronan yang dicarinya. Setelah tahu bahwa itu Lich, otomatis, Sersan Mayor Lin dan Sersan Pele pun mengejarnya. Namun lagi-lagi Sersan Mayor Lin kehilangan Lich sehingga membuat perasaannya bagaikan Ayu Ting Ting yang mencari alamat palsu. Sementara itu, Hina yang mengkhawatirkan Lich, mengajak Nana untuk mencarinya, dan dijawab oleh Nana, kita menghasilkan uang dulu untuk mencari Lich. Kembali kepada Sersan Mayor Lin, yang tadi kehilangan Lich akhirnya kembali menemukan, dan mengejarnya lagi. Mirip cerita kejar daku kau kutangkap. Tiba-tiba Lich yang sedang dikejar, mendadak berhenti dan berbalik ingin melindungi Sersan Mayor Lin, karena dari dalam tanah muncul banyak besi berduri, dan langsung menghunjam di tubuh Lich. Bersamaan itu pula, muncul pejabat militer yang sebelumnya menginterogasi Nana, bersama pasukannya menyerang Lich yang ternyata berhasil menghindari besi runcing yang menyerangnya. Namun dengan 2 kali ayunan pedang, Lich mampu membuat pasukan militer itu cerai-berai. Melihat hal tersebut, pejabat militer itu yang ternyata seorang letnan, kemudian maju ke depan, dan menegur Sersan Mayor Lin, dan menanyakan tugas pokok dari militer saat bertemu balot holder, yaitu pengguna balot, juga hukum bagi warga sipil yang memiliki balot, dan menanyakan tentang apa itu balot. Sersan Mayor Lin pun menjawab dengan lugas, dan tegas. Tak lama setelahnya Lich langsung berbicara kepada letnan tersebut untuk tidak melawannya, karena jumlah kaun yang dimiliki Lich lebih tinggi dari letnan itu, dan kemudian dijawab oleh letnan tersebut dengan serangan terhadap Lich. Akhirnya Lich menyadari, bahwa jumlah kaun dari letnan itu bukanlah yang sebenarnya, dan ternyata memang benar, letnan tersebut menyembunyikan kaun yang asli di balik angka 900 miliknya. Hal tersebut dilakukan sebab dalam militer, semakin tinggi kaun yang dimiliki, maka jabatan juga akan naik, dan letnan tersebut tidak menginginkan hal itu. Pertarungan pun dilanjutkan dengan lebih sengit. Lich yang mengetahui bahwa kaun letnan itu lebih tinggi, kemudian menyerang dengan teknik yang dilakukan di episode sebelumnya, yakni menerjang dari atas menggunakan kecepatan cahaya, yang dihadang letnan tersebut menggunakan balok besi yang dilontarkan ke atas secara bertubi-tubi, namun mampu ditangkis dan dihindari oleh Lich, hingga akhirnya serangan Lich gatot, alias gagal total. Dan dia pun akhirnya dibelenggu oleh letnan tersebut. Letnan tersebut kemudian mengajukan pertanyaan tentang siapa sebenarnya Lich, yang dijawab singkat oleh Lich bahwa dia hanyalah puding. Mendengar jawaban itu, sang letnan pun kemudian hendak menyiksa Lich dengan cambuk miliknya yang terbuat dari besi. Dan ketika cambuk itu melayang ke arah tubuh Lich, tiba-tiba Sersan Mayor Lin berdiri di antara mereka berdua,
yang otomatis dirinya yang terluka karena berniat melindungi Lich, yang dianggapnya bukanlah orang jahat. Melihat hal itu, letnan tersebut, kemudian untuk kedua kalinya menegur Sersan Mayor dengan lebih keras, bahkan mengatakan bahwa Sersan Mayor Lin tidak berguna. Mendengar hal itu, Sersan Mayor Lin pun sedih, namun tetap dia akan meminta maaf kepada sang letnan, tapi belum sempat terucap, Lich yang berada di belakangnya, berkata untuk tidak melakukannya, karena yang seharusnya minta maaf adalah letnan itu sendiri. Lich juga mengatakan bahwa, bukan dia tidak mampu menghancurkan besi dari sang letnan, tetapi dia tidak ingin melakukannya, karena Sersan Mayor Lin tidak ingin kotanya menjadi hancur. Kemudian Lich pun dengan mudahnya menghancurkan besi yang membelenggu dirinya. Melihat hal itu, letnan tersebut pun menyadari bahwa Lich sama seperti dirinya, yang belum serius sejak pertempuran di awal tadi, maka selanjutnya dia pun lalu mengerahkan seluruh kemampuannya, dan menyerang Lich, yang mana di saat bersamaan Lich pun menyerang sang letnan, kekuatan mereka akhirnya bertabrakan, dan menimbulkan ledakan serta guncangan, yang mengakibatkan daerah sekitar mereka hancur, dan kebetulan Sersan Mayor Lin yang berada dekat dengan mereka, jatuh dari tebing, karena tanah yang dipijaknya ikut hancur. Letnan yang melihat hal tersebut kemudian langsung melesat untuk menyelamatkan Sersan Mayor Lin, namun dia terkejut ketika dengan kecepatan yang lebih tinggi, Lich mampu melewatinya dan lebih dulu menangkap Sersan Mayor Lin. Kemudian setelah letnan tersebut mulai dekat, Lich lalu mengoper Sersan Mayor Lin ke arah sang letnan, untuk kemudian dia kabur. Sang letnan yang melihatnya tentu saja berusaha mencegah, namun karena jarak di antara mereka terlalu jauh, dia tak bisa berbuat apapun kecuali kembali ke atas tebing bersama Sersan Mayor Lin. Setibanya di atas, sang letnan kemudian teringat pembelaan Lich terhadap Sersan Mayor Lin, dan ternyata sang letnan sebenarnya juga memiliki hati yang baik. Hal itu dia buktikan dengan membuat taman bermain anak menggunakan kekuatan balot pengendali besi miliknya.